dengan kita berdoa. Miss Devi minta tolong kepada Kathleen, bisa berdoa untuk kita semua? Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bentar lagi kita mau belajar matematika. Berkati kami supaya bisa belajar dengan baik, dan juga berkati Miss Devi supaya bisa mengajar kami dengan baik, Tuhan. Dan berkati kami supaya bisa fokus ke pelajarannya dengan baik, Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Oke. Thank you buat semuanya. Sorry. Untuk uji kompetensi 1, nomor 1 dan nomor 2 halaman 66 itu pernah Miss Devi bahas ya. Perhatikan gambar balok ABCD, EFGH berikut. Pasangan garis yang bersilangan itu adalah, ada yang bisa menjawab? Halo? Silakan Kathleen. CE dan CG, Miss. CE dan CG bersilangan, Nak. Kalau CE dan CG itu dia punya titik potong, berpotongan. Oke, langsung saja siapa yang mau menjawab? Silakan Angel. EF dan HD. Iya, jawabannya adalah EF dan HD. Jadi nomor 1 itu jawabannya adalah B. Oke. Nomor 2 itu dikatakan bahwa pada sebuah bidang datar dua garis paling banyak memiliki atau mempunyai satu titik perpotongan. 3 garis paling banyak 3 titik perpotongan. Titik perpotongan paling banyak yang dibentuk oleh 5 garis itu adalah 10. Jadi jawabannya adalah D. Jadi kalau 2 garis perpotongannya hanya 1. Mau dia begini, mau dia begini, tetap 1. Bagaimana kalau 5? Paling banyak dia dapat membentuk 10. Gitu ya. Kita lanjut di uji kompetensi 2, nomor 1. Halaman 72. Oke. Diketahui 2 garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis lain. Perhatikan ya. 2 garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis lain, pasangan sudut yang pasti sama besar, kecuali sudut sehadap. Kalau kalian tahu tentang rumusnya itu kan dia akan sama dengan, ya berarti dia sama besarnya. Oke ya, jadi dia pasti sama besarnya. Jadi yang A itu sama besar. Sudut dalam berseberangan itu juga sama besarnya. Pasangan sudut luar sepihak itu tidak sama. Kenapa? Karena ketika dijumlah hasilnya akan mendapatkan 180 derajat. Itu kalian bisa lihat di halaman 68 sampai 69. Jadi kalau ada sama dengan berarti kan besar sudutnya sama. Nah, ada lagi satu, pasangan sudut saling bertolak belakang. Kalau sudut saling bertolak belakang, pasti besarnya sama. Jadi nomor 1, yang kecuali besarnya sama adalah C, pasangan sudut luar sepihak. Karena ketika dijumlah, hasilnya harus 180 derajat. Ya. Jadi nomor 1 itu adalah C. Lalu lanjut, penilaian harian halaman 77 nomor 1. Garis yang bersilangan, lagi-lagi ditanyakan adalah bersilangan. Kalau ketemu ya, kalau ketemu seperti ini tidak bersilangan. Karena bersilangan tidak akan pernah bertemu dan garisnya akan berbeda. Dia akan horizontal dan vertikal. Itu yang dinamakan bersilangan. Paham ya? Kalau bertemu berarti dia berpotongan. Oke ya. Nah, sekarang untuk yang pertama, garis yang bersilangan dengan EF itu jawabannya ada 2. Ya, bisa dengan CG, jadi EF dengan CG ya, atau EF dengan AD. Jadi yang menjawab B atau D itu betul. Paham ya? Lanjut Miss Devi ke nomor 2. Perhatikan gambar pada nomor 1. Diketahui pernyataan berikut. Garis AB itu sejajar dengan GH.
AB dengan GH sejajar. Betul ya, berarti kita eliminasi yang D dulu ya. Setelah itu kita lihat yang kedua. Yang kedua garis CD, perhatikan garis CD kalian bersilangan dengan CG. Nah itu pertemuan, ada pertemuan di satu titik C. Berarti dia berpotongan, bukan bersilangan. Jadi nomor 2 sudah tereliminasi. Oke ya. Nomor 3, garis AE bersilangan dengan FG. Itu benar. Ya, garis BC yang keempat, garis BC berpotongan dengan BF. Itu benar. Jadi yang benar adalah B jawabannya ya. Oke ya, lanjut ke nomor 3. Pasangan garis yang berpotongan di titik A. Ini gampang sekali. Tinggal lihat titik A, lalu cari garis-garis mana saja yang bertemu dengan si titik A. Itu ada M dan O. Jadi jawabannya adalah A. Kenapa enggak N dengan L? N dengan L itu berpotongan tapi tidak ada hurufnya. L dengan O juga berpotongan di bawah tapi tidak ada hurufnya. Oke, jadi yang berpotongan di titik A, jadi cari dulu titik A, lihat siapa saja di situ garis yang memiliki perpotongan di titik A, berarti ada M dan O. Paham ya sampai di sini? Miss Devi akan sebutkan nama kalian, kalian hanya sebutkan benarnya saja. Paham ya? Paham, Miss. Paham ya? Oke. Kalian bisa mengerjakan ini sampai nanti pukul 5 sore. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kami telah menyelesaikan pembelajaran matematika hari ini. Dan kami akan melanjutkan 3 pembelajaran selanjutnya, Bapak. Mari Bapak, Engkau berkati setiap jaringan internet kami dan perangkat yang kami gunakan, agar semuanya tetap berjalan dengan baik dan lancar, sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan lancar ya Bapak. Kami serahkan pembelajaran selanjutnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Suaranya Miss Irma, nak. Oke, open kamera dulu sebentar ya. Sebelum kita mulai latihan soal, kita mau berdoa bersama dulu. Oke, silahkan open kamera sebentar saja. Setelah itu mengerjakan latihan soal, boleh close kamera ya. Oke. Ini semua hadir ya, Mister? Ada yang izin, Mister? Noah sakit. Oke. Mister nanti minta Noah menghubungi saya untuk latihan soal ini ya. Iya, betul. Hari ini ngambil nilai. Oke, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami masih bisa kembali bertemu dalam pembelajaran online. Dan lagi sebentar anak-anak-Mu akan menjawab latihan soal IPS. Tolong Tuhan Yesus berikan hikmat-Mu, mampukan anak-anak menjawab semua soal dengan baik dan mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke anak-anak, silahkan dibuka Moodle-nya. Dibuka di topik kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Islam. Oke, silahkan dibuka Moodle-nya dalam topik kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Islam. Yang sudah ketemu silahkan berikan reaction. Oke, thank you Shalomita, Josephina. Di sana sudah ada latihan soal pada masa Islam. Sudah ya ketemu? Nah, anak-anak waktu mengerjakan itu 1 jam pelajaran. Ya, silahkan yang sudah ketemu langsung saja dikerjakan dengan baik. Karena Miss Irma sudah sampaikan kisi-kisinya secara detail, Miss Irma harap kalian persiapannya baik, ya. Persiapannya sudah sangat baik. Jadi tidak boleh buka buku ya anak-anak, silahkan dijawab. Miss Irma minta kejujurannya, dikerjakan dengan baik. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan di kolom chat saja langsung ya. Selamat mengerjakan anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.
Berapa orang yang sudah selesai mengerjakan? Oke, yang lainnya? Yang sudah selesai mengerjakan, silakan beri reaction. Oke. Anak-anak, karena waktunya sudah habis, Miss Irma minta open kamera, anak-anak. Oke. Sekarang kita akan menutup pembelajaran hari ini. Ya, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur anak-anak boleh menjawab latihan soal dengan baik. Tolong Bapak memberkati agar mereka bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Berkati kegiatan pembelajaran berikutnya, biarlah semuanya selalu dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih ya anak-anak buat hari ini. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak, bisa dengar suaranya Miss? Silakan bisa open kamera. Oke, terima kasih yang sudah open kamera. Yang lain silakan open kamera juga. Oke, terima kasih yang sudah open kamera. Oke, ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Miss minta salah satu pimpin doa. Stefani, boleh memimpin kita berdoa? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan memulai pelajaran seni budaya. Tolong berkati kami agar kami bisa mengerti semua yang diajarkan. Juga Tuhan, kami sekalian. Amin. Terima kasih ya, Stefani, sudah pimpin kita berdoa. Oke, selamat pagi semuanya. Oh iya, El mau greeting ya? Ya, Iya, Miss. silakan. Ya, silakan El. Greetings. Good morning, Morning, Miss Miss. Enda. Yes, Enda. Oke, good morning everybody. Ya, kita akan mulai untuk pembelajaran kita ya. Untuk seni budaya, Miss sudah cek ya. Untuk tugas yang kalian kumpulkan ya. Untuk alat musik tradisional sudah dikumpulkan, tinggal 2 orang lagi belum mengumpulkan. Oke, anak-anak di bab 4 dan bab 12 yang kita pelajari ya, setelah mid semester ini akan masuk di ujian akhir semester. Jadi materi untuk ujian akhir semester adalah bab 4 dan bab 12, ditambah nanti sedikit dari materi ragam hias pada bahan tekstil dan ragam hias pada bahan kayu ya. Karena memang materi seni budaya ini sangat sedikit. Jadi kita ambil beberapa materi yang kalian kemarin pelajari sebelum mid. Oke, Miss akan lanjutkan. Kita masuk di bab 12, kalian bisa sambil lihat di buku kalian, itu tentang ensemble musik. Nah, karena di buku kalian sangat sedikit materinya, jadi Miss ambilkan beberapa materi dari sumber lain ya, ensemble musik. Untuk materinya ini Miss sudah upload di LMS Tunas Daud. Jadi kalian nggak perlu catat lagi, nanti tinggal kalian download untuk materinya ya, ensemble musik. Miss akan jelaskan sambil Miss akan share screen untuk materi ensemble musik. Oke, kelihatan ya? Oke. Nah, untuk ensemble ya, ensemble ini kita memang
perlu belajar pengertiannya, kemudian sejarahnya, jenis-jenis ensemble itu seperti apa ya. Tapi untuk pengertiannya ya, pengertiannya kita belajar di sini pengertian musik ensemble. Musik ensemble adalah bermain musik secara bersama-sama menggunakan beberapa alat musik dan kemudian memainkan dengan aransemen yang sederhana. Jadi intinya ensemble musik atau musik ensemble itu adalah bermain musik secara bersama-sama atau bisa memainkan alat musik secara bersama-sama. Ya, kata ensemble sendiri itu berasal dari bahasa Prancis, artinya rombongan musik. Dan ensemble dalam kamus musik mempunyai definisi kelompok kegiatan musik. Ya, musik sendiri digunakan banyak orang saat sedang belajar karena dipercayai sebagai salah satu cara menghindari stres saat belajar. Ya, kalau ini karena metode belajar masing-masing anak. Ya, ada anak-anak yang mungkin sambil belajar harus dengarkan musik. Ada anak-anak yang waktu belajar harus tenang semua. Ya, itu tipe masing-masing anak. Ya. Tapi biasanya kalau anak-anak yang suka seni atau yang suka musik ya biasanya lebih mudah belajar mungkin sambil menggambar. Jadi atau ketika guru menjelaskan itu lebih mudah ketika guru juga menunjukkan dengan gambar ya. Lebih mudah dipahami seperti itu. Oke, berikutnya sejarah musik ensemble. Jadi kata ensemble berasal dari bahasa Prancis ya. Ensemble itu berarti bersama-sama. Nah, jadi musik ensemble adalah bermain musik secara bersama-sama menggunakan beberapa alat musik ya dengan aransemen sederhana. Ensemble musik ini memakai alat-alat yang terbuat dari perunggu. Ini kita bicara tentang alat musik tradisional ya. Kalau di Sumatera biasanya terdiri dari perlengkapan yang punya 4-12 gong kecil, kemudian 1 atau 2 gong besar yang digantung, 2-9 kendang, 1 alat tiup, penyari, dan gembreng. Ya, jadi satu ensemble yang khas jenis ini ada kondang sebangunan dari Batak Toba. Ya, untuk ensemble yang dimainkan oleh saudara kita di Sumatera ini ya, ini dipakai dalam upacara agama Parmalim biasanya. Ya. Oke, berikutnya jenis-jenis musik ensemble. Jadi untuk musik ensemble sendiri ya itu dibagi menjadi 2. Ada ensemble sejenis, ada ensemble campuran. Nah, kalau sejenis ini artinya disajikan menggunakan alat-alat sejenis. Misalnya 15 orang membunyikan recorder. Nah, recorder ini jenis alat musiknya sama. Berarti ini disebut dengan ensemble musik sejenis. Ya, atau musik ensemble sejenis. Kalau musik ensemble campuran berarti ada beberapa alat musik. Ya, band itu termasuk salah satu ensemble musik juga ya. Nah, kalau di sini contoh ensemble campuran, misalnya ada yang main menggunakan pianika, kemudian gitar, triangle ya, mungkin alat musik yang lain. Ini dimainkan secara bersama-sama dengan aransemen sederhana. Itu disebut dengan ensemble campuran. Di mana di situ alat musiknya berbeda-beda. Jadi ada beberapa alat musik yang berbeda. Berarti itu adalah ensemble campuran. Kalau alat musiknya sama, pianika semua. Nah, itu berarti ensemble sejenis, ya. Oke. Nah, ini adalah yang ada di buku kalian, ya. Yang ada di buku kalian. Ini sudah terangkum di sini. Ada 3 macam musik ensemble, ya. Jadi dalam memainkan musik ensemble ini ada 3 macam musik, ya. Alat musik yang digunakan dalam musik ensemble melodis ini kalau berdasarkan fungsinya ya, berdasarkan fungsi dari alat musik, ya. Ini musik ensemble melodis, artinya memainkan alat-alat musik yang merupakan alat-alat musik melodis, ya.
Nah, alat musik yang dimainkan ini tujuannya menghasilkan rangkaian nada yang merupakan melodi sebuah lagu. Contohnya harmonika, recorder, ya, trompet, ya, piano bisa juga ya, yang memainkan melodi. Kemudian kalau musik ensemble ritmis, kalau ritmis berarti penyajiannya menggunakan alat musik yang gunanya untuk mengatur irama sebuah lagu. Misalnya drum set, triangle, gong, gendang, tamborin, dan lain-lain. Kalau musik ensemble harmonis ini memakai alat musik yang dapat berperan ganda, yaitu sebagai yaitu untuk memainkan rangkaian nada dan juga mengatur irama, ya. Jadi memainkan rangkaian nada dan juga mengatur irama. Ini adalah harmonis, artinya gabungan antara melodis dan ritmis, ya. Nah, musik ensemble itu mempunyai definisi memainkan satu atau beberapa lagu menggunakan beberapa alat musik secara bersama-sama. Nah, untuk alat musiknya, ini Miss berikan contohnya ya. Ini untuk alat musik melodis, memainkan melodi dalam sebuah lagu. Contohnya angklung. Alat musiknya angklung, asalnya dari Sunda, cara memainkannya digoyangkan. Biola, ya, asalnya dari Italia, kemudian cara memainkannya digesek. Bonang, asalnya dari Jawa, cara memainkannya dipukul. Gitar, berasal dari Spanyol, cara memainkannya adalah dipetik. Harmonika, berasal dari Italia, cara memainkannya adalah ditiup. Kalau kecapi ini berasal dari Sunda, dipetik, ya. Pianika ini asalnya dari Eropa, caranya adalah ditekan. Recorder asalnya adalah dari Portugis, cara memainkannya adalah ditiup. Mandolin berasal dari Spanyol, cara mainkannya dipetik. Kemudian akordeon dari Skotlandia dipencet, ya. Tapi memang ada alat musik tradisional yang dia namanya akordeon juga. Dan cara memainkannya seperti ini. Nah, ini sebenarnya adalah inkulturasi atau gabungan dari budaya setempat dengan budaya asing, ya. Oke. Nah, untuk contoh alat musik ritmis itu fungsinya memberi irama, ya, mengatur irama. Dan alat musik ini biasanya tidak memiliki nada, ya. Contohnya drum, cara memainkannya dipukul. Kastanyet diketukkan, ya, digesekkan di ibu jari. Gendang ini dipukul, kongo dipukul, marakas digoyangkan, kemudian rebana dipukul, tamborin digoyangkan, ya. Kadang orang bilang icik-icik, ya. Terus simbal tangan itu dipukulkan, saling dipukulkan. Tifa itu dipukul, triangle itu juga dipukul. Nah, untuk contoh alat musik harmonis. Kalau alat musik harmonis tadi memainkan nada dan juga mengiringi jalannya melodi. Contohnya ini ada piano, ya. Piano ini sebenarnya di dalamnya adalah senar, ya, senar. Jadi dia piano ini adalah alat musik senar tetapi dipukul, ya. Di sini kalau piano klasik, ya, piano klasik itu ada stem, harus di stem, ya. Ada orang yang memang ahli dalam stem piano, ya. Berikutnya ada organ ditekan, kemudian keyboard, ya. Kemudian ada sitar, ada yang pernah lihat sitar? Sitar berasal dari Jawa, ini dipetik. Sasando dipetik, ya. Harmonika ditiup, rebab itu digesek. Kalian lihat, ya, rebab. Kemudian seruling ditiup, harpa dipetik. Nah, kalau kalian perhatikan tadi, ya,
Ini ada yang ditiup, ada yang dipetik ya. Berarti sumber bunyi dari setiap alat musik ini berbeda-beda. Nah, alat musik berdasarkan sumber bunyinya ini dikelompokkan menjadi 5 ya, berdasarkan sumber bunyinya. Yang pertama aerofon. Aerofon itu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari getaran udara. Biasanya dimainkan dengan cara ditiup. Ya, berarti seperti pianika, trompet, harmonika ya, recorder itu adalah jenis aerofon karena sumber bunyinya berasal dari getaran udara. Kemudian kordofon. Kordofon itu adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari senar. Misalnya biola, gitar, siter, harpa ya, itu masuk kordofon. Kemudian membranofon. Membranofon itu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari selaput tipis. Selaput tipis, misalnya apa? Kendang, ketipung, rebana, ya. Itu berarti masuk membranofon. Kemudian idiofon. Alat musik yang sumber bunyinya berasal dari lempeng logam, kayu dimainkan dengan cara dipukul. Misalnya kolintang, belira. Belira ada yang pernah lihat belira? Biasanya kalau di marching band ya, itu ada xilofon dan lain-lain. Nah, kalau yang bunyinya berasal dari lempeng logam ya atau kayu yang dimainkan dengan cara dipukul itu masuk idiofon. Kemudian kalau elektrofon itu adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari listrik ya. Misalnya organ, keyboard, gitar listrik dan lain-lain itu berarti elektrofon. Oke. Kalau tadi berdasarkan sumber bunyinya, nah sekarang musik itu ada cara memainkannya, ya. Di sini ada yang ditiup, misalnya recorder, dipetik gitar, digesek biola, dipukul itu drum, digoyangkan angklung, kemudian ditekan itu piano, ditepuk itu kendang, ketipung, tifa dan lain-lain. Ya. Jadi ini tambahan yang Miss berikan untuk kalian bisa mengenal lebih banyak tentang ensemble musik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah mengerti ya? Ya. Jadi ensemble musik, pengertian ensemble musik apa? Ada yang bisa jawab? Ya. L? Alat musik yang dimainkan bersama-sama, Miss. Ya. Jadi alat musik yang dimainkan bersama-sama atau memainkan alat musik secara bersama-sama. Ya. Jadi untuk ensemble musik pengertiannya adalah memainkan alat musik bersama-sama. Untuk jenisnya berdasarkan jenis alat musiknya ada 2. Ensemble musik sejenis dan campuran. Kalau sejenis berarti ini alat musik yang digunakan adalah alat musik sejenis. Misalnya 15 orang memainkan recorder bersama-sama. Ya. Nah, untuk yang campuran berarti memainkan alat musik tetapi berbeda jenisnya. Mungkin ada 5 orang memainkan alat musik, tapi alat musik yang berbeda-beda. Yang satu keyboard, yang satu gitar, ya, yang satu harmonika, yang satu pianika, ya. Itu berarti ensemble campuran karena berbeda alat musiknya. Oke, nah sekarang kita kembali ke buku. Silakan kalian bisa lihat untuk bukunya. Lihat di sebentar. Silakan kalian bisa lihat di bab 12. Ini sambil share screen ya dari sini ya, bab 12. Oke. Oke, alat di bab 12 memainkan alat musik campuran ya.
Sebenarnya ini arahnya ke, kalau alat musik modern band, tetapi kalau alat musik tradisional ya seperti gamelan itu berarti memainkan dalam bentuk karawitan. Oke. Di bab ini kita belajar tentang ansambel musik. Jadi kalian harus tahu perbedaan musik ritmis, alat musik melodis dan juga alat musik harmonis. Diharapkan kalian bisa mengidentifikasi keberagaman warisan budaya, terutama lagu-lagu dan musik daerah, kemudian melakukan asosiasi alat musik dari daerah-daerah di Indonesia dengan gaya dan keramah tamahan masing-masing suku, kemudian memainkan musik ansambel lagu daerah, dan juga memainkan alat musik melodis lagu daerah sesuai dengan gaya dan isi lagu. Oke, nah anak-anak mungkin kalau di bab ini ya, di semester 2 ini, memang kita perlu untuk mengambil nilai praktek kalian. Tetapi kalau memainkan alat musik sepertinya untuk kondisi saat ini tidak memungkinkan. Jadi untuk mengambil nilai KI 4 ya atau nilai keterampilannya, Miss akan minta kalian nanti membuat poster alat musik, kemudian kalian mempresentasikan. Nah, untuk poster ini adalah poster alat musik daerah, ya. Kalian boleh membuatnya manual atau digital boleh, tetapi Miss pikir mungkin lebih mudah kalau digital kan bisa pakai aplikasi Paint yang ada di komputer, ya, di laptop ya. Kalian bisa lebih mudah untuk menggunakan itu. Tinggal kalian cari gambar alat musiknya, kemudian kalian masukkan di situ. Kalian buat poster tentang alat musik, kemudian nanti kalian presentasikan. Nah, apa saja yang harus dipresentasikan? Kalian harus menjelaskan di situ, karena kita membahas tentang alat musik tradisional ya, kemudian ansambel musik ya. Jadi ini Miss gabungkan untuk tugasnya. Jadi satu tugas itu nanti nilainya ada 2 untuk di 2 bab ya. Jadi kalian menjelaskan, misalnya alat musik yang kalian masukkan dalam poster tersebut, kalian harus bisa menjelaskan nama dari alat musik tersebut, kemudian asalnya, kemudian cara memainkannya, ya. Kemudian di situ masuk alat musik apa yang tadi Miss sudah jelaskan, misalnya kordofon, ya, atau elektrofon, ya. Maksudnya ini sumber bunyinya apakah harus menggunakan listrik ataukah sumber bunyinya dari senar dan lain-lain. Kalian harus bisa menjelaskan. Kalian boleh menjelaskan lebih dari satu, ya. Mungkin kalau misalnya kalian mau menjelaskan lebih dari satu, kalian bisa cari alat musik yang cara memainkannya itu sama, ya. Boleh mungkin 2 alat musik ya, atau beberapa alat musik yang bisa untuk ansambel musik juga boleh ya. Tapi yang harus kalian jelaskan adalah nama alat musik, kemudian asalnya dari mana, cara memainkannya, kemudian sumber bunyinya ya. Kalian jelaskan sejelas-jelasnya ya. Miss akan membuka kesempatan untuk teman kalian bertanya, atau Miss akan buka kesempatan juga untuk Miss bertanya ke kalian. Boleh kalian bisa ambil dari materi yang Miss sudah upload di LMS Mas Daud. Di situ untuk alat musik dan asalnya itu lengkap dengan gambar. Mungkin kalau kalian bisa ambil dari gambarnya, bisa kalian gunakan ya di situ, atau kalian bisa mengambil dari sumber lain ya. Lebih bagus lagi kalau kalian bisa jelaskan juga sejarahnya. Jadi alat musik tersebut sejarah awalnya bagaimana, kemudian alat musik tersebut bisa dibuat menjadi alat musik yang sampai sekarang bisa dimainkan dalam tangga nada diatonis ya. Jadi kalian bisa buat sebagus mungkin, sejelas-jelasnya ya. Waktu untuk presentasi paling lama adalah 10 menit untuk setiap siswa. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari penjelasannya, Miss?
Tidak ada? Oke. Miss kasih contoh adalah misalnya begini. Kalian buat poster itu gambar angklung, ya, gambar angklung. Nah, dari angklung ini ada banyak materi yang bisa kalian bahas dari angklung. Angklung asalnya dari mana, cara membunyikannya bagaimana, kemudian angklung ini disebut alat musik apa. Kenapa misalnya angklung disebut alat musik tradisional, ya, berasal dari mana, ya. Kemudian sumber bunyinya bagaimana, cara memainkannya bagaimana. Kemudian kalian jelaskan sejarah awalnya. Mungkin angklung dulu adalah alat musik yang digunakan dalam upacara panen padi. Kemudian sekarang bisa dimainkan di sekolah-sekolah. Kalian jelaskan sejarah seperti itu. Itu Miss berikan contohnya saja. Tetapi kalian boleh mengambil nanti dari alat musik yang lain. Oke ya. Untuk presentasi Miss akan gunakan adalah urut absen. Ya, jadi nanti mungkin seandainya tidak masuk, Miss akan lewatin dulu. Jadi nanti di pertemuan berikutnya baru Miss akan lanjutkan. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, silakan kalian bisa buka di LMS Tunas Daud. Miss akan buka juga di LMS Tunas Daud. Oke, sebentar. Silakan bisa buka di LMS Tunas Daud. Di situ ada bab 4 dan bab 12. Alat musik tradisional. Kalian silahkan cari di situ ada presentasi tentang alat musik tradisional. Presentasi tentang alat musik tradisional. Oke, sudah ketemu presentasi alat musik tradisional. Nah, tugas kalian hari ini adalah kalian membuat poster. Ya, untuk posternya boleh kalian manual, boleh digital. Ya, poster ini adalah tentang alat musik. Seperti tadi yang Miss sudah jelaskan, misalnya kalian mau menjelaskan tentang angklung. Kalian baca tentang angklung, di buku sudah ada, di materi yang Miss upload di LMS Tunas Daud juga sudah ada, ya. Kan bisa lihat di situ. Kemudian ini yang akan dipresentasikan minggu depan. Ya. Cukup kalian mempresentasikan 1 atau 2 alat musik ya, maksimal 5. Kalau Miss saya kurang Miss kalau mau mempresentasikan 1 alat musik aja. Boleh, tapi maksimal 5 saja. Ya. Kalian buat sebagus mungkin. Nah, nanti untuk di LMS Tunas Daud yang kalian upload adalah poster kalian. Ya, poster kalian setelah selesai ya. Setelah selesai, tidak harus hari ini, Miss kasih waktu ya. Kalian bisa upload di LMS Tunas Daud dan nanti digunakan untuk presentasi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, bisa kalian mulai buat sekarang. Ya, Kathleen? Miss, ini alat musiknya berapa, Miss? Alat musiknya bebas, maksimal 5 ya, maksimal 5. Untuk presentasi ini adalah alat musik tradisional, ya. Bebas. Kalian mau presentasi berapa alat musik, tetapi maksimal 5 ya, maksimal. Paling banyak. Karena waktu presentasi hanya 10 menit. Ya. Oke, pertanyaan yang bagus. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak bisa kalian mulai kerjakan buat posternya ya. Kemudian nanti minggu depan kita presentasikan.
Miss akan kasih waktu masing-masing siswa adalah 10 menit untuk presentasinya. Oke, bisa kalian off kamera. Waktunya adalah 30 menit. Jadi nanti kalian bisa open kamera setelah 30 menit. Miss akan informasikan. Oke, anak-anak sudah sampai di mana? Silakan bisa open kamera kembali. Ini sudah cek di LMS Tunas Daud. Ya, silakan open kamera kembali. Ya, terima kasih ya. Jadi nanti untuk pembuatan posternya, kalian bisa buat dengan warna-warna yang mencolok supaya jelas ya, supaya menarik. Oke, untuk hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti setelah selesai untuk posternya, silakan kalian bisa upload di LMS Tunas Daud ya. Minggu depan kita akan mulai presentasi menggunakan poster yang sudah kalian buat ya. Untuk presentasinya kita akan urut absen. Oke, anak-anak, untuk seni budaya sampai di sini kita akan tutup dengan doa. Miss minta L, bisa tutup doa L. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kan kami sudah selesai pelajaran seni budaya, Tuhan berkati kami agar dapat mengingat pelajaran yang sudah Miss Enda sampaikan, Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, terima kasih El. Sudah menutup dengan doa, silahkan greeting. Greetings. Thank you, Miss Enda. God bless you. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Baik anak-anak yang Mister kasihi, itu pengantar saja. Mister akan tunjukkan singkat materi ya. Setelah itu Mister ada penugasan kepada kalian. Karena ke depan juga Mister akan lebih banyak pengambilan nilai. Karena kita sudah mau akhir semester ini. Ya, masuk bulan Mei sudah persiapan untuk part penilaian akhir tahun. Jadi ini waktunya Mister pengambilan nilai. Jadi kalau banyak nanti, bukan banyak sih ya. Kalau ada nanti beberapa tugas, tolong dikerjakan karena pertemuan sebelum-sebelumnya kita lebih banyak materi, tidak ada tugas kan. Seperti itu. Oke. Mohon diperhatikan sebentar semuanya. Ya. Masih seputar tentang menghargai keberhasilan. Mister ingin mulai dari yang namanya mindset. Mungkin kalian pernah dengar istilah ini ya. Bukan mungkin lagi, pasti pernah dengar istilah mindset ya. Nah, ini pernyataan yang Mister bangun ini dan Mister hidupi. Kesuksesan atau keberhasilan di masa depan ya. Ini kita bicara masa depan ya. Ya, kesuksesan dipengaruhi oleh mindset. Ya. Mindset itu cara berpikir, Nak. Ya. Mindset itu cara berpikir itu. Jadi definisi singkat, definisi praktis mindset adalah cara berpikir. Dan cara berpikir ini akan membawa, mengantarkan kamu kepada kesuksesan atau sebaliknya. Ya, Mister sudah melihat banyak sekali orang yang tidak punya mindset yang bagus tentang masa depan. Kalian kan sudah belajar, jadi sebenarnya pendidikan itu bukan saja untuk mendapatkan ijazah. Ya, kalau ada berpikir seperti itu, salah itu. Itu mindset yang salah. Kamu bisa menempuh pendidikan dan menyelesaikannya bukan untuk ijazah. Ingat baik-baik, ya. Tujuan utamanya bukan itu, Nak. Kalau hanya ijazah bisa hilang, terbakar atau hanyut kemana, udah kamu nggak punya lagi pegangan kan? Tapi pendidikan itu adalah proses untuk mengubah mindset dirimu, untuk mengubah cara berpikirmu mengenai masa depan, untuk mengubah cara berpikirmu mengenai banyak hal. Itu berpikir besar, bukan berpikir kecil. Ya.
Contoh ya, bukan mengecilkan ya, bukan mengecilkan. Seorang petani, mungkin dia bisa dikatakan petani sawah misalnya, dan dia tidak punya lahan banyak, jadi menanam padi hanya untuk cukup makan, bisa dijual dikit untuk sekolah anaknya, begitu. Dan dia punya anak, dan seorang anak harus memiliki mindset yang benar. Kalau dia tidak memiliki mindset yang benar tentang masa depan, dia akan menjadi seperti bapaknya. Mister mau tanya, apakah jadi petani salah? Tidak salah. Mister bilang petani tidak salah. Tetapi kalau menjadi petani hanya untuk cukup makan itu salah. Ya kalau mungkin orang tuanya di masa lalu terjadi kesalahan, mungkin nggak sempat menempuh pendidikan, ya wajar lah ya. Tapi kalau anaknya juga sama seperti bapaknya, ini masalah besar, nak. Makanya Mister suka di kampung-kampung itu ada yang mengatakan begini, aku susah, aku seorang petani, tetapi anakku nggak boleh seperti aku. Dia harus sekolah tinggi, dia harus sarjana. Ada begitu. Mohon maaf, istri Mister itu anak seorang petani. Orang tuanya petani, ya bisa dikatakan waktu dulu itu buka hutan, sangat susah hidupnya. Ya, yang ditemui monyet, mungkin ada macan tutul, binatang buas lah, gajah. Tapi dia punya mindset yang benar tentang anaknya. Dia bilang ini kesalahanku di masa lalu, tapi anakku jangan sama seperti aku. Anakku harus sekolah tinggi, makanya istri Mister itu sarjana. Siapa bilang anak petani tak bisa sarjana? Bisa. Anak siapapun bisa jadi sarjana, itu tergantung mindset. Jadi kalau udah tahu bapaknya petani, hanya bisa untuk makan, masa anaknya berpikir menjadi petani? Tapi kalau misalnya jadi insinyur pertanian, ini jauh lebih bagus. Kita kan bicara skala besar, bukan skala abal-abal, hanya cukup makan. Hidup ini nggak bisa hanya cukup makan, nak. Harus pencapaian yang besar, ya, harus pencapaian yang tinggi. Nah, kesuksesan dipengaruhi oleh mindset atau cara berpikir. Nah, ini cara berpikir itu apa? Ini dia. Cara berpikir melihat Tuhan, diri dan masa depan. Pernahkah kamu melihat Tuhan, dirimu dan masa depan? Itu mindset. Tuhan sudah memberikan semuanya termasuk ini. Otak kita Tuhan yang kasih. Tuhan yang kasih itu. Kamu dapat dari mana otak itu? Itu dari Tuhan. Jadi Tuhan sudah kasih bahan baku untuk kita. Lalu lihat dirimu sebagai ciptaan yang mulia. Lalu lihat masa depan yang besar. Lihat masa depan yang besar, nak. Ya itu, kalau orang tua kita susah, masa kita harus sama seperti dia? Ini logika praktis ya. Kalau bisa seorang anak itu jauh lebih hebat dari bapaknya atau mamanya. Karena itu akan menunjukkan bahwa orang tuanya sukses mendidik anaknya menjadi orang yang lebih hebat dari dia. Itu. Jadi berpikir sukses, berpikir hebat, cara berpikirnya dikembangkan, itu mindset. Jangan berpikir kecil. Aku pasti nggak bisa, aku malu, aku takut. Kamu nggak akan jadi apa-apa kalau kamu berpikir begitu. Mindset itu akan membuat engkau berani, nggak takut gagal. Orang yang berperang, orang yang mundur sebelum berperang itu kan karena dia takut kan. Dia berpikir aku pasti kalah, kan belum tentu.
Aku pasti bangkrut. Aku pasti miskin, belum tentu. Karena cara berpikir yang negatif itu belum tentu terjadi kalau kamu berpikir positif. Tapi kalau kamu berpikir negatif terus, aku nggak akan bisa, aku anak orang susah, bapakku penghasilannya kecil. Ya sudah, kamu akan seperti itu terus. Nggak akan jadi apa-apa. Ya, jadi tantangan buat kalian. Jadi Mister pikir ini awal untuk kita masuk ke pembelajaran sampai selesai. Coba miliki mindset yang baik tentang Tuhan, dirimu, dan masa depan. Oke. Bapak Jokowi, anak seorang tukang kayu, bisa sukses seperti itu menjadi orang nomor 1 di negara ini. Bapak Soeharto adalah anak petani, bisa jadi presiden yang kedua. Siapa lagi kalian mau contoh? Bill Gates yang tidak lulus SD, tetapi bisa menjadi penemu Microsoft Office Word, menjadi orang terkaya di dunia. Itu semua dari mindset. Oke? Pendidikan hanya membantu, tetapi kalau waktu pendidikan kamu tidak indahkan, cara berpikirmu akan kerdil. Oke? Ini dari Mister untuk kalian demi kebaikan kalian sendiri. Oke. Berikutnya anak-anak yang Mister kasih mohon perhatian. Mister akan tugaskan kalian ya selama 30 menit ke depan. Tugasnya adalah ini, perhatikan semua. Oke. Tugasnya adalah menganalisa masalah remaja tidak mempersiapkan masa depan. Nah, ini jadi beban buat Mister renungkan. Karena ada beberapa siswa yang Mister tanya nggak ngerti dia, mau jadi apa ya gitu. Semua harus dipersiapkan, nak. Oke. Ada yang bilang, Mister aku sekolah di SMP sebenarnya sudah persiapan dong. Ya betul persiapan, tetapi tidak maksimal. Kalau hanya sekolah tapi nggak berpikir tentang masa depan, itu tidak persiapan yang baik. Karena banyak orang yang lulus SMA tidak jadi apa-apa. Karena dia tidak persiapkan apa-apa. Dan bingung dia, lanjut kuliah atau enggak ya? Lanjut kuliah atau enggak ya? Namanya enggak dipersiapkan, dia bingung. Semua harus dipersiapkan. Masa depan itu harus dipersiapkan, nak. Harus dipersiapkan. Enggak ada enggak dipersiapkan. Seorang petinju mau menang, dengar baik-baik. Seorang petinju yang ingin menang dalam bertanding, dia harus persiapan kan? Enggak mungkin dia enggak latihan. Dia pasti latihan. Begitu juga kalian untuk sukses nanti di masa depan, kamu harus persiapkan dengan latihan banyak hal. Kamu yang lebih tahu sesuai dengan jurusanmu. Oke, ini tugasnya, silakan dianalisa, jawab pertanyaan berikut. Mau dikerjakan di buku, di kertas 1 lembar boleh, di Microsoft Office Word boleh. Ini dia, 1, apa yang menyebabkan remaja tidak mempersiapkan masa depan? Ya, 2, apa dampaknya jika masa depan tidak dipersiapkan sejak dini? Dampak negatif ya. Ini dampak negatif. 3, apa solusi agar remaja mempersiapkan masa depan sejak dini? Jalan keluarnya. 4, apa nasihat firman Tuhan yang tepat untuk remaja yang tidak mempersiapkan masa depan? Tolong cari satu firman Tuhan yang menurutmu tepat untuk menjadi nasihat buat orang tersebut. Paham sampai di sini ya? Cari satu ayat. Lalu yang terakhir adalah ini. Bagaimana dengan kamu? Apa yang telah kamu persiapkan untuk masa depan? Silakan di screenshot ini, 5 pertanyaan ini langsung dijawab berdasarkan analisa kamu. Oke, langsung dijawab berdasarkan analisa kamu. Boleh di kertas 1 lembar maupun di Word. Setelah selesai, kirim ke LMS. Mister sebentar langsung siapkan tempat pengumpulannya. Ada pertanyaan? Paham?